Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan berbagi sebuah cerita terhadap kalian semua yang ingin masuk ke dalam dunia trading ataupun yang sudah baik di dalam dunia trading ataupun crypto, baik di dunia farming, staking ataupun apapun itu. Ya, materi kali ini atau apa yang saya sampaikan kali ini berkaitan dengan satu pertanyaan. Apakah bisa kita hidup bertahan dari hanya kripto saja, dari hanya trading saja, atau hanya dari dunia Bitcoin saja? Oke, sebelum kita menjawab itu ya, intinya supaya saya tidak omong kosong ya, supaya kalian juga mengerti apa yang saya maksud ya, akan ada beberapa mungkin daftar pertanyaan yang saya jawab yang akan menjadi sebuah perbandingan untuk pembelajaran kalian. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya Andi Firmansyah, umur 28 tahun, oke? 28 tahun dan sekarang saya adalah seorang trader, dan pertanyaan besarnya apakah bisa saya bertahan hidup dengan menggunakan penghasilan dari trading saja. Oke? Pertanyaan pertama, seberapa kaya Andi Firmansyah? Oke, atau seberapa kaya gue? Oke, kalau misalkan kalian mengira bahwasanya seorang trader itu kaya banget atau kayak gimana, mungkin salah persepsi kali ya. Karena apa ya? Dibilang saya kaya juga enggak, saya berkecukupan gitu aja ya. Kalau dibilang kaya, saya udah punya mobil sport dan sebagainya kayak gitu kan. Terus berapa lama gue trading? Oke, berapa lama gue trading? Gue trading itu dari masa SMA bro. Masa SMA itu sekitar 18 tahun. Oke, berarti kalau dihitung kurang lebih gue trading udah hampir 10 tahun. Tetapi secara teknis gue benar-benar matang tradingnya itu sekitar 8 tahun sampai 9 tahun aja ya. Karena ada masa-masa belajarnya itu juga. Oke. Oke. Dan seperti yang kalian tahu bahwasanya gue sekarang ya, seberapa kaya gue sekarang umur 28 tahun, gue punya istri 2, gue punya anak 3, dan gue punya kurang lebih sekitar 20 karyawan gue, oke? Dan kalian bisa cek di dalam profile Facebook gue, oke? Kalau misalkan kalian nanya segimana sih hasil trading itu dalam kurang lebih 10 tahun gitu kan, berarti 18 sampai 28, kurang lebih 10 tahun ya. Dan gue nggak akan cerita dapat modalnya dari mana ya, karena waktu itu gue start modal itu bisa dibilang secara teknis 500 juta. 500 jutanya dari mana bang? Kan lu dari keluarga yang nggak mampu, oke? 500 jutanya udah gue jawab di video sebelumnya, silahkan cek supaya nggak video ini panjang. Intinya gue dalam 10 tahun itu memulai modal dari 500 juta bro, oke? Dan itu pun dibantu alias ada investor pada saat itu. Jadi kalau lo bilang bahwasanya gue dari nggak punya modal, itu salah besar. Modal gue dari 500 juta pada saat itu, dan kurang lebih 10 tahun. Uang gue kurang lebih ada sekitar, uang modal ya yang sekarang gue putar itu kurang lebih sekitar ini sekarang ya 114.970 ini, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1,5 M. Oke, dan ada satu lagi yang ini ya. Ini di aplikasi Pause itu, jadi total modal saya 114.000 dan kurang lebih sekitar 70.000 ini. Jadi kalau ditotal-totalkan sekitar 2,5 M lah, atau hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Dan ingat ya, ini 10 tahun start dari kurang lebih 500 juta. Ini adalah profil Facebook gue, oke ya, biasa ya kayak gini. Dan ini memang foto asli gue nggak ganteng-ganteng amat. Dan kalau lu nanya seberapa kaya gue, apa kayak gimana nya, apakah gue punya mobil sport? Enggak ya, mobil gue ada 4 ya, mobil gue ada 4, dan bukan mobil bagus semuanya ya, bukan mobil bagus semuanya. Ini mobil gue 1, mobil gue 2, terus kalau nggak salah ada ya gue posting. Yang satu lagi mobil murah ini nih, mobil ini nih, nggak kelihatan ya, ini Datsun Cross ya, harganya cuma 100 jutaan. Sama satu lagi kalau nggak salah ada juga sih di sini ya, coba kita cek foto-fotonya. Nah, ini adalah foto garasi mobil gue ya, garasinya sempit ya, gimana sih garasi perumahan. Mobil gue ada 4 biji, yang pertama Pajero, Fortuner, Cross, sama Livina ya. Dan gue nggak sultan banget. Kalau lu nanya motor gue ada ini ya, motor gue ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5
Ini bukan motor istri gue ya, plus motor istri gue kali ya. Motor istri gue tuh ada dua, Fazio dua-duanya. Ini motor listrik, ini X-Max, RR, ini CBR 2,5, ini ZX10R. Udah, itu aja harta gue. Jadi gue nggak kaya-kaya banget seperti yang kalian pikirkan. Rumah gue yang mana? Rumah gue yang ini, oke? Rumah gue yang ini nih, oke? Dan ini adalah foto-foto bersama karyawan gue dan waktu itu sama Moon XBT, oke? Jadi sudah menjawab ya dan sudah terbayang ya kira-kira seberapa kaya gue. Dan kalau lu nanya bangunan ini berapa meter, ini nggak gede. Ini bangunan cuma sekitar 60 meter tapi gue bangun full sekitar 70 meter lah, 70 meter. Cuma gue beli beberapa rumah ya. Jadi total luas rumah gue itu sekitar 60 meter dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 kali 7, sekitar 420 meter plus halamannya kurang lebih 600 meter lah. Rumah gue 600 meteran kalau dihitung secara total luas keseluruhan. Jadi sudah kebayang ya kira-kira seberapa kaya gue. Dan ini adalah salah satu kantor gue ini waktu pembangunan ya, waktu pembangunan kayak begini. Dan kantor gue itu depan banget rumah gue, oke? Dan itu sudah menjawab pertanyaan seberapa kaya gue dan lo nggak penasaran. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah latar belakang kehidupan gue dulu itu bagaimana sih, oke? Jadi terlepas dari sisi yang katanya hoki ya, gue nggak tahu hoki itu ada apa enggak ya. Gue nggak tahu apa kata lo ini hoki atau seperti apa. Singkat cerita kayak gini ya. Kalau lo bilang bahwasanya gue dari privilege yang dari bawah, ya enggak, karena gue ketolong ya modal 500 juta itu banget. Tapi kalau lo pengen tahu masa lalu gue adalah masa lalu dimana lahir dari keluarga benar-benar sederhana atau mungkin di bawah rata-rata. Kenapa gue bisa dibilang bawah rata-rata? Apa gue nggak punya rumah, gue nggak punya banda-banda? Oh, gue punya, tapi kurang lebih sedikit sialnya. Bapak gue dulu tuh supir taksi ya, supir taksi. Waktu gue masih bocil dan belum lahir itu supir taksi. Dan kehidupannya seperti orang layak pada umumnya lah gitu kan. Orang yang layak ya mungkin penghasilannya setara, mungkin kalau di sekarang rupiahkan itu 10 juta rupiah. Nah, tapi pada saat gue menginjak umur 6 tahun, bapak gue itu sakit-sakitan. Dan SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 bapak gue meninggal. Dan di situ benar-benar terpuruk semua keluarga gue, benar-benar nggak ada. Sampai ibu gue itu jadi ART ya, asisten rumah tangga. Dan bapak gue sempat sembuh sedikit, mobil taksinya udah keburu dijual karena sakit kencing manis pada saat itu. Intinya gue dari keluarga yang benar-benar biasa aja. Nah, satu-satunya keluarga gue yang agak bener, kakak gue yang kedua ya. Karena kakak gue yang kedua itu nikah sama tentara pada saat itu. Dan akhirnya gue ngikut sama kakak gue yang nikah sama tentara itu dan sekolah sampai di sini. Aslinya gue di Jawa Timur, habis itu karena bapak gue udah meninggal, ibu gue di sini, akhirnya ya gue kesini semuanya kayak begitu ya. Jadi latar belakang gue adalah keluarga yang sederhana atau mungkin di bawah sederhana. Tapi kalau lu bilang gue hoki, ya terserah lu. Gue juga nggak bisa menyalahkan tentang persepsi lo itu sendiri ya. Kalau dibilang hoki ya bisa jadi. Karena apa? Gue bukan memulai dari nol. Gue privilege-nya bisa dibilang gara-gara modal 500 juta itu tadi yang diberikan sama itu. Tapi yang nggak mungkin juga sih orang bego tiba-tiba ngasih 500 juta kalau lu tidak menaikkan value atau nilai dari diri lo, oke? Jadi itu menjawab sebuah pertanyaan, lu mulai dari mana bang dan lu dari keluarga apa? Gue dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Cuma hokinya adalah gue dapat modal 500 juta itu tadi, oke? Terus pertanyaan selanjutnya, latar belakang pendidikan gue. Ini sedikit ironi ya, kalau misalkan lu nanya latar belakang pendidikan gue, karena gue ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang durhaka. Ngomong-ngomong ini bukan lampu gue sih. Apa namanya? Impian gue belum kesampaian ini lampunya. Kalau lu nanya, bang kok ceweknya beda-beda, istrinya yang mana? Istrinya yang ini ya, gue kasih tahu. Nah, ini istri gue yang kedua. Ini istri gue yang kedua nggak jelas ya, mana ini juga sih istri gue yang kedua ya. Kalau lo pengen lihat di Facebook gue ya, mana sih foto-foto. Nah ini mungkin ya, ini istri gue yang kedua juga. Mana istri gue yang pertama ya, gue udah kayak gambarnya. Ini nih, ini istri gue yang pertama, ini istri gue yang kedua pada saat itu, dan ini pacar gue yang warna merah dulunya masih, tapi udah putus sekarang. Ini calon istri yang nggak jadi pada saat itu. Bang itu lu bawa tiga-tiganya? Iya serius, gue bawa tiga-tiganya. Ini istri gue pertama, istri kedua, dan ini waktu itu adalah pacar gue. Dan istri gue juga tahu kalau ini adalah pacar gue. Ini di nikahan karyawan gue ya. Ini gue gendut banget ya. Kalau lu bilang nanya bahwa saya pendidikan gue bagaimana, gue adalah seorang sarjana jurusan ekonomi dan sekarang gue mau lulus alias semester akhir. Gue sedang tesis di Magister Manajemen ya, atau MM atau S2 Ekonomi. Gue sempet kuliah psikologi tapi nggak selesai di semester 7. Bukan nggak selesai, gue cuti tapi nggak gue ambil pada akhirnya.
Entah kenapa gue kayak ngerasa sudah cukup ya. Gue ngerasa kayak sudah cukup gue kuliah di psikologi dan gue pengen fokus di dalam ekonomi karena gue percaya bahwasanya ketika orang fokus di dalam satu hal, di dalam satu bidang akan menjadi sebuah master di bidang itu. Tapi kalau misalkan orang itu terpecah fokusnya, bisa jadi nggak bisa jadi apa-apa baik di bidang psikologi ataupun ekonomi. Jadi gue pengen benar-benar fokus di bidang ekonomi. Gue pengen lanjut ke S3 ekonomi, gue pengen lanjut ke profesor ekonomi, dan seterusnya. Jadi kalau lu nanya pendidikan gue apa, gue berlatar belakang ekonomi. Ironinya bagaimana bang? Ironinya adalah gue SMA itu 5 tahun bro. Karena apa? Gue selisih pendapat sama kakak gue yang kedua yang gue ikutin di sini. Karena pada saat itu kakak gue yang kedua adalah seorang D3 keperawatan dan suaminya adalah seorang tentara. Jadi mereka mensatu padukan antara impian mereka. Pengennya gue tuh masuk tentara di bidang kesehatan, tapi gue nggak suka dunia kesehatan. Gue dimasukin ke sekolah kesehatan, tapi gue badal dan akhirnya harus ngulang lagi SMK farmasi ya. SMK farmasi ngulang lagi, terus balik lagi ke SMA negeri, habis itu ngulang lagi sampai. Jadi pada akhirnya tuh gue sekolah swasta di biasa aja. Ya intinya kayak begitulah. Jadi kalau nanya pendidikan gue backgroundnya apa, gue fokus di bidang ekonomi aja, oke? Bang, kok lu nggak nyambung sih? Kan ini lagi nanya tentang apakah bisa hidup di trading. Lu harus pahami cerita gue dulu, baru lu tahu tentang apakah bisa trading tanpa benar-benar nggak ngapa-ngapain, oke? Dan itu tadi background pendidikan gue. Selanjutnya adalah motivasi gue apa? Serius kalau lu nanya motivasi ya, kalau lu nanya motivasi gue juga agak bingung ya. Apakah ini sebuah motivasi dan apakah gue dibully juga bagi kalian? Gue ada gini, gue yakin setiap manusia tuh mempunyai sebuah trigger besar banget yang benar-benar nggak terlupakan. Oh ini nih, ini foto rumah gue dan perbandingan kantor gue. Ini rumah gue di sini ya, ini kantor gue di sini ya. Ini waktu tahap bangunan tapi sekarang udah jadi ya. Jadi jaraknya benar-benar depan rumah. Oke, kalau lu nanya tentang motivasi gue apa? Kalau gue yang gue ingat adalah Sri, balas dendam. Gue dulu pernah pacaran sama orang ya. Gue pernah pacaran sama orang, gue nggak tahu ya. Di sini nggak ada fotonya sih, karena itu pacaran masa lalu ya. Pacaran masa lalu ada apa enggak ya? Dan mantan gue itu pernah kerja di sini juga, serius. Nggak ada kayaknya gambarnya, dia nggak pernah mau difoto kayaknya guys. Nggak pernah mau difoto, nggak ada gambarnya. Intinya motivasi gue itu balas dendam pada saat itu dulu. Gue pernah pacaran dan gue benar-benar dimaki-maki sama bapaknya karena bapaknya itu sedikit lebih kaya daripada keluarga kakak gue. Kalau dibandingin kayak pangkatnya beda gitu lah. Kayak kalau TNI itu kan hierarkinya gede banget gitu kan. Pangkatnya beda 2 kalau nggak salah sama kakak gue atau kakak ipar gue. Jadi gue bener-bener dimaki-maki sampai ibu gue ditodong sama pisau menurut gue. Bukan ditodong sih, kayak diliatin gitu. Ini kalau misalkan si Andi sampai deketin anak saya lagi, padahal ya sama-sama mau, kecuali gue ngegerin anaknya nggak mau ya, itu gue juga nggak tahu lagi ya. Intinya gue bener-bener di situ dendam. Gue pengen, intinya gini, gue dimaki-maki sama dia sampai dibantuin sama tetangga dia gitu kan. Intinya buat maki-maki gue. Intinya gue tuh harus sadar diri bahwasanya gue tuh bukan orang punya dan masih sekolah dan sebagainya. Intinya kayak gitulah. Jadi gue bener-bener pengen banget gitu kan, buktiin bahwasanya gue itu bisa kayak gitu kan. Gue itu bisa. Benar-benar. Akhirnya termotivasi yang pada akhirnya sampai sekarang, bahkan dia pernah kerja di kantor gue kayak gitu kan. Dan itu adalah salah satu ekspektasi liar gue. Gue pengen jadi sebuah direktur, gue pengen punya perusahaan yang gue memperkerjakan orang-orang yang bikin sakit hati gue dulu gitu kan. Tapi fotonya nggak ada. Gue takutnya kalian nggak percaya guys. Serius, tapi fotonya nggak ada. Dia nggak pernah mau difoto pada saat itu guys. Nggak pernah mau difoto waktu itu. Nggak pernah waktu nggak ada fotonya, nggak ada. Kalian juga pasti penasaran ya, dibilang cakep juga ya, cakep sih. Tapi rela bagi-bagi. Oke, lo kalau penasaran orangnya nanti di video selanjutnya lah, kalau emang penting-penting banget. Oke, terus lu bilang kalau misalkan nanya nih, apa aja usaha gua? Usaha gua kalau detik sekarang itu kurang lebih ada 3 jenis ya. Ada 3 usaha yang gue jalanin. Yang pertama itu ya Cerberus Corp, ini bidang kripto ya, yang kantornya tadi. Ini juga nih lambangnya nih, Cerberus Corporation kayak gini. Lalu kedua itu YouTube ya, YouTube. Ini divisi YouTube. Nih, ini foto-foto YouTube. Ini waktu perayaan 100.000 subscribe ya. Nah ini tim YouTube gua, tim YouTube ya. Sekarang lagi fokus di animasi kayak gitu kan. Yang pertama kripto, yang kedua YouTube, lalu yang ketiga ini apa ya? Tempat makan kali ya. Ya, kalau gue sebut resto anjir lah, nggak terlalu ini bang.
Perasaan udah gue upload kok nggak ada ya? Nggak ada. Ini gue spill fotonya. Nah ini adalah tempat makan ya, Kaisar Steak, semacam kayak ada steak ayam, ada steak sapi dan sebagainya kayak gitu. Dan usaha rumah makan lah, kalau gue sebut resto masih terlalu kecil gitu kan, dan masih gembel. Kayak gitu. Jadi kalau lu nanya ada berapa, ada 3 kayak gitu. Biasanya ada yang meragukan itu mobil gua gitu kan, apa kayak gimana. Nih ada foto-fotonya nih. Ini waktu pertama kali datang, nih yang mobil Livina, ini yang mobil Yaris. Tapi ini mobilnya udah nggak ada ya guys. Mobilnya udah nggak ada, udah hancur, kecelakaan waktu itu. Ini waktu Pajero. Lalu ada divisi anime juga. Nah ini nih divisi anime juga. Divisi anime itu kayak manga gitu. Jadi gue ngebuat sebuah cerita masa lalu gue suka berantem dan lain sebagainya kayak begitu ya. Jadi kalau di total mungkin ya secara divisi itu ada 3. Tapi kalau secara apa namanya realnya itu mungkin ada 5 ya, Trading, konsultan alias edukasi ya. Jadi ada orang kesini untuk belajar, itu bayar kayak gitu kan. Bayarnya berapa? Mahal, serius mahal. Kalau nanya nominal berapa? 5 juta. 5 juta itu cuma 2 kali pertemuan, 4 jam dijamin bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak mau ya udah gitu. Gue cuma ngasih tahu doang gitu aja kalau lo pengen penasaran pekerjaan gue apa. Jadi trading, edukasi ya, edukasi. Lalu yang selanjutnya adalah divisi YouTube, divisi anime, sama satu lagi yaitu tempat makan gitu ya, yang gue sebut dengan Kaisar Steak gitu ya. Jadi kalau lo nanya, gue ada semacam kayak 5 usaha gitu. Oke. Masih kurang jelas foto istri gue. Nggak ada yang jelas anjir foto istri gue. Ini nih, ini istri gue yang pertama, ini istri gue yang kedua. Oke. Dan ini adalah kedua sahabat gue yang nemenin gue dari awal. Oke, selanjutnya adalah siapa orang di balik kesuksesan gue. Kalau biasanya adalah istri adalah orang di balik kesuksesan, enggak serius ya. Gue orangnya bukan munafik. Gue percaya bahwasanya rezeki istri itu ada, rezeki anak itu ada. Tetapi kalau realitanya yang gue rasain, ada beberapa orang yang memang berpengaruh dalam hidup gue. Ya ada kurang lebih sekitar 4 orang ya, 4 orang. Ini orangnya, ini namanya Aldo ya. Aldo ini adalah jabatannya direktur di sini. Kan gue presiden direktur, si Aldo ini adalah direktur. Ini adalah orang yang pertama, lu bayangin aja, dia ngikut gue dari semasa gue jualan bakso dia ikut, semasa gue jualan chicken dia ikut. Pokoknya dia pada waktu kelas 1 SMA udah ikut gue terus dah. Udah ikut gue terus lah ini orang. Sampai pertama kali gue ngehalu untuk bikin kantor, itu gaji dia cuma 500 ribu. Bukan per bulan, per 3 bulan. Serius, 500 ribu 3 bulan pada saat itu deh. Tapi kalau sekarang gajinya gede sih, sampai 2 digit dia ya, karena dia ketua divisi YouTube ya. Lalu kedua di sini adalah Dani. Tapi Dani ini bukan orang kedua gua sih ya, ibaratnya dia tangan kanan, dia tangan kiri. Tapi orang yang berpengaruh banget di hidup gua itu ada. Yang pertama kan si Aldo ya, Lalu yang kedua adalah ini nih, orang ini ya, Insinyur Udin. Dia alumni IPB ya, dimana dia benar-benar keren gitu kan. Dia adalah salah satu orang yang nyambung. Serius, lo kalau misalkan ngobrol sama gue yang seumuran sama gue pada saat itu, dia umur 20 tahun, obrolan gue nggak akan nyambung sama orang yang seusia gue, bro. Serius, yang bisa nyambung ya orang-orang yang seusia mereka semuanya. Oke? Dan orang ketiganya adalah Dani, yang tadi orang keempatnya adalah orang ini nih. Ini adalah Hamidi, dia S2 ekonomi. Dia pokoknya ini orang penasihat gue, benar-benar keren banget lah orang berdua ini. Jadi kalau lu nanya siapa orang yang paling berpengaruh di dalam diri lu, ada 4 orang tadi gitu kan. Aldo itu sekarang jadi direktur. Lalu yang kedua Pak Udin jadi advisor di sini. Kerjanya apa? Cuma ngopi doang. Yang penting gue pengen ngelihat dia setiap hari. Oke, kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah Dani gitu kan. Dani ini sekarang menjabat vice director. Dani itu yang tadi badannya gede itu loh. Yang gini nih. Ini gua, ini Aldo, ini Dani, ini vice director, lalu si Hamidi. Oke, kalau masih nanya istri gue yang mana, ini istri gue yang mana, ini sama ini waktu liburan. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir, dan bisakah orang kaya dari trading? Kesimpulan gua gak bisa, bro. Oke, gak bisa. Gue ini adalah 1 dibanding mungkin 1 juta orang yang ada di dalam Indonesia ini atau di dalam dunia ini gitu kan. Gue yang dengan bermodal 500 juta aja ya, kurang lebih 10 tahun itu kurang lebih harta gue nggak nyampe 10 miliar, bro. Dan kalau dikalkulasi 10 tahun 10 miliar itu, kalau dibagi per bulannya itu berarti penghasilan gue itu bisa nabungnya itu nggak nyampe 80 juta per bulannya kayak gitu. Kalau lu bilang kayak gitu. Jadi kalau lu nanya apakah bisa kaya dari trading, jawabannya enggak. Kalau lu nggak punya modal, serius.
Kalau lu nggak punya modal, lu nggak akan bisa kaya di dalam dunia trading. Karena benar-benar di dalam dunia trading itu susah banget untuk ngejalaninya. Secara teori gampang, tapi secara realita itu benar-benar sulit. Ngejaga loss-nya susah, ngejaga greedy-nya susah, ngejaga segala-galanya, manajemennya itu susah banget. Terus kalau misalnya lu nanya, terus kenapa lu bisa bertahan di dalam dunia trading? Sebenarnya semuanya itu saling simbiosis mutualisme. Lu percaya nggak sih? Kadang-kadang gua kalau memang benar-benar lagi nggak trading, marketnya lagi nggak cocok banget, bisa minus dan bisa nggak punya duit sama sekali. Tetapi usaha-usaha gue yang lainnya itu menjadi survive. Jadi kelima usaha gue ini saling simbiosis mutualisme untuk menyelesaikan seluruh tentang kehidupan gue gitu. Maksudnya kehidupan gue bagaimana? Untuk jatah istri, jatah pacar kalau ada waktu itu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Jatah karyawan dan lain sebagainya, atau kuncian dan sebagainya, itu benar-benar banyak. Kalau di total itu kurang lebih sekitar 150 juta sampai 200 juta itu jatah yang harus gue keluarin per bulannya. Tapi lo harus ingat bahwasanya 200 juta itu per bulan bukan hanya dari trading saja. Gue punya 5 divisinya coy ya. Gue punya 5 divisinya. Trading, konsultan, divisi anime, divisi YouTube, dan Kaiser Stick tadi ya. Jadi kalau misalkan lo nanya apakah YouTube duitnya gede? Ya gede boy. Ya, YouTube itu 3 digit coy, bukan ESC ya, bukan ekspos dan kelas ini ya. Kayaknya penghasilannya jadi dikit gitu kan. YouTube itu gede banget penghasilannya, itu benar-benar 3 digit, itu hampir-hampir itu 4 digit. Tetapi operasionalnya juga gede, gaji mereka gede, listriknya gede, wifi-nya gede, dan segala-galanya kayak begitu. Jadi pada saat trading gue masih ada error-error sedikit, ibarat kata ini adalah analogi sebuah pilar ya. Sekuat-kuat apapun pilarnya ya, kalau pilarnya cuma 1, lu bayangin kalau pilarnya goyang, bisa roboh itu bangunan. Tapi kalau pilarnya ada 5, 4, itu akan menjadi sebuah keseimbangan pada saat satu tiangnya itu terkena sebuah goncangan. Maka 3 yang lainnya masih bisa nahan. Akibatnya apa? Tiangnya goyang doang, gak jatuh, gak roboh, dan gak hancur. Kayak gitu maksud gue. Jadi saran gue bagi kalian yang bermimpi bahwasanya trading itu bisa kaya, menurut gue enggak. Lu gak usah terpengaruh sama Indra Kesuma, Doni Salamander dan sebagainya. Itu apa ya, mereka kan afiliator gitu kan. Dan gue menjadi sebuah real trading gitu gak bisa bro, gak bisa ya. Gue aja modal gue yang kurang lebih sekarang 3 miliar itu gue pisah-pisah. Lo kira gue cuma trading doang? Enggak bro, gue investasi, gue staking, gue mining dan sebagainya. Semuanya ini ada perbandingannya. Bahkan setiap cabang itu ada sub cabangnya. Maksudnya gimana? Divisi kripto itu yang lo tahu misalkan gue trading doang, ya enggak juga. Modal gue pisah ya. Ada yang gue stakingin, ada yang gue tradingin, ada juga yang gue investasiin di dalam paus yang kemarin, yang sampai detik ini juga udah kurang lebih sekitar 0,2% per hari ya. Terserah lu mau bilang apa. Intinya kalau misalkan lu masih ngehujat paus yang gue jelasin itu, gue cuma ngasih tahu ini loh, paus itu ada. Paus itu di BitMEX. Ya, paus itu bisa menghasilkan penghasilan konsisten per hari. Kalau lu nanya jaminannya apa? Yang pertama gue nggak ngajak lo ya, ngapain gitu kan. Ini buat diri gue sendiri. Gue cuma ngasih tahu bahwasanya seberapa bahayanya paus itu, oke? Dan kalau nanya apakah penghasilannya dan apakah jaminannya? Ya jaminannya withdrawnya itu bisa setiap saat. Kalau lu masih nanya withdraw itu bukan jaminan lah, berarti belajar lu kurang jauh. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, kaya dari trading itu hampir mustahil kalau lu nggak punya modal. Bagi yang punya modal, sama. Gue bilang juga mustahil coy, serius apa? Biasanya orang nih, ini anekdot nih. Anekdot semacam kayak paradoks yang terjadi di dalam dunia ini. Lu percaya nggak sih bahwasanya kalau lu bilang bahwasanya gue punya modal nih, tapi gue bisa nggak sukses dalam trading? Gue bilang nggak bisa. Nggak bisa, serius. Loh kenapa? Gue tanya, modal lu dari mana? Dari usaha gue. Itulah yang bikin nggak bisa. Kalau lu punya modal di atas 500 juta, berarti gue sungkem sama lo ya. Berarti gue anggap lo adalah bukan orang biasa. Dari tanda kutip, kalau bukan orang biasa, lo punya kesibukan, lo punya kegiatan, lo punya tanggung jawab, lo punya rutinitas. Lo nggak mungkin bisa pintar juga di dalam dunia trading. Maka dari itu, kenapa para investor-investor gue itu malah tambah milih sebuah paus daripada trading gue gitu. Kenapa investor-investor tingkat atas itu milih sebuah staking atau paus atau investasi aja? Kenapa? Mereka sadar, mereka punya kegiatan, mereka punya rutinitas, mereka punya sesuatu yang harus dijalankan setiap hari. Gak mungkin juga mereka bisa jago dalam satu bidang trading juga.
Jadi menurut gua, trading itu mustahil kaya walaupun lu nggak punya duit dan punya duit, oke? Berarti cara kaya di dalam dunia trading itu seperti apa? Ya nggak ada cara kayanya. Trading itu hanya cuma bisa menghasilkan penghasilan yang cukup konsisten kalau lu jago gitu kan. Kalau nggak jago bisa amsyong. Kalau misalkan investasi bagaimana? Ya itu adalah sebuah pilihan yang lainnya. Kalau investasi harusnya seperti apa? Ya lu harus bisa pilih-pilih investasi yang bener itu seperti apa. Lu bang nakut-nakutin kan gue pengen kaya dari trading. Bukannya nggak bisa kaya, oke? Memang trading itu nggak bisa kaya. Kalau untuk menghasilkan bisa ya. Beda ya. Kalau lu mimpi trading itu bisa kaya, menurut gue nggak bisa. Lu harus ngaca modal lu dulu berapa. Gue yang modal sekitar 500 juta dari awal aja, ya gue masih sebegini doang gitu. Gimana lu yang mulainya dari 10 juta, refleksi kita aja udah berbeda banget gitu kan. Walaupun gue kategorinya adalah hoki gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Berarti lu harus cari hoki dulu kan. Lalu selanjutnya, kalau gue punya modal berarti gue juga bisa kayak, nggak bisa bro. Gue yakin lu adalah orang terhormat, lu orang yang punya pendidikan, kecuali dapat gusuran tanah atau gimana gitu ya. Gue nggak tahu lagi kalau kasus gitu. Tapi mayoritas orang yang punya duit miliaran itu bukan orang yang biasa, pasti orang sibuk, orang yang punya tanggung jawab dan orang yang punya kegiatan rutinitas setiap hari itu. Nggak mungkin rutinitas awalnya itu ditinggalin hanya karena trading. Ujungnya apa? Ujungnya boncos kayak gitu, lebih amat investasi. Pilihannya kayak begitu. Nah kalau misalkan tata cara kaya dari trading, menurut gue ya harus koordinasi antara orang yang pinter trading sama orang yang punya modal. Maka dari itu terciptalah sebuah paus ya. Ini kita bukan bicara tentang investasi, kita bicara sebuah paus gitu kan. Kalau lu bilang bahwa saya bisa kaya dari trading kalau lu punya kegiatan, nggak mungkin. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Paus itu memakan segala-galanya apa yang ada di dalam dunia kripto itu tadi. Jadi menurut gua, kalau lu punya ilmu setengah-setengah, lu bersyukur dengan apa yang lu punya, bersyukur dengan penghasilan yang ada di dalam dunia kripto lu itu sendiri, oke? Kesimpulannya, kaya dari trading itu mustahil. Karena kalau lu nggak punya modal, lu beda privilege. Bayangin aja, gue 500 juta, ya baru segini doang gitu kan. Bagi yang punya modal, lu harus inget lagi, lu punya kegiatan yang nggak boleh lu tinggalin. Kayak gitu ya. Kalau kegiatan utama lu tinggalin dan trading lu boncos, bisa jadi benar-benar akan menghancurkan hidup lu. Gua aja harus punya 5 pilar. Karena apa? Gue tahu segala-galanya itu nggak akan pernah mulus setiap saat seperti jalan tol aja ada macetnya gitu kan, padahal kita bayar kan begitu ya. Kalau gue retak di dalam divisi kripto, gue masih bisa bertahan di YouTube, di Kaisar. Ibaratnya yang penting gue itu bisa makan besoknya ya kan. Gue juga jualan stick gitu kan ya, berarti ya gue bisa gitu makan gitu kan. Nah itulah yang harus di mindset kalian gitu. Jangan pernah berharap terhadap satu hal. Lu harus siap-siap kemungkinan terburuk apapun yang terjadi, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam trader.